Kembali lagi di Jatan Ras Bro and Sis. Nah, kasus yang kali ini bikin kita geleng-geleng kepala. Gimana enggak, seorang pengedar narkotika jenis ganja terang-terangan mengedarkan barang haramnya menggunakan jasa ekspedisi. Dan parahnya Bro and Sis, nih orang menyebarkan barang tersebut dalam keadaan fly pada saat diamankan oleh kepolisian. Bahkan ya, ia teriak-teriak kepada kepolisian bahwa ganja itu legal. Ya, ganja itu legal Bro and Sis, di luar negeri tapi di Thailand, di Belanda, tapi di Indonesia sudah diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa ganja dilarang secara keras di Indonesia. Ingat itu Bro and Sis. Ini dia aksinya. Tak kenal lelah upaya kepolisian dalam memberantas narkoba yang sudah kian mengkhawatirkan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram kali ini kembali mengungkap peredaran ganja yang dikirim via jasa ekspedisi. Di tengah hujan deras tim bergerak, seorang pemuda bernama Fauzan jadi incaran. Di mana saudaramu di mana? Di mana saudaramu ini? Sang target panik, tak menyangka kali ini pengambilan paketnya terendus aparat. Pelaku beberapa kali mengelak, tak mengaku bahwa kiriman paket di tangannya adalah miliknya. Siapa namanya? Fauzan. Kamu nama Muhammad ya? Iya. Kamu Muhammad. Kan kamu yang punya namanya. Saya namanya Fauzan. Kamu jujur aja. Nomor HP-mu itu. Gini, Mas ya. Kita buat singkat, kita buat tak perlu rumit-rumit. Saya bertanya, kamu jawab sejujur-jujurnya. Yang punya barang ini siapa? Muhammad. Hah? Muhammad. Saudara siapa namanya? Fauzan. Ini nomor siapa? Nomor paket ini nomor siapa? Apa temenmu saudaranya? Ini nomor kamu, ya kan? Yang ngambil kamu. Ada tangan sini nggak? Siapa? Itu aja. Alamatnya di sini, alamatnya mana? Alamat ini alamat siapa? Alamat ini alamat siapa? Alamat siapa? Alamatmu. Nomor kamu, alamat nomor kamu, nama memang beda dengan namamu. Nomor kamu tapi yang datang sini ngambil kamu. Namun bukti jelas di depan mata, akhirnya membuat pelaku tak bisa lagi berbohong. Ini dia siapa? Nah, mengaku dia punya. Coba, apa yang punya? Siapa yang punya? Apa itu? Nah, dengar nih. Apa itu? Ganja. Apa ganja? Ganja. Gimana kamu tuh? Hah? Kamu maksudnya lewat mana? HP? Iya. Makanan dari mana sama orang pengirim ini? Hah? Apa nama IG-nya? Apa nama IG-nya? Ada di HP-mu? Ada. Ada percakapanmu sama dia? Tidak ada. Hah? Kok bisa? Bisa ada. Hah? Kepada anggota pelaku mengaku hanya disuruh mengambil. Segala percakapan soal jual beli ganja ini dilakukan via sosial media. Nah, ini PRT ya? Ya. Nanti kamu tunjukkan ya kemana-mana tempatnya, biar kita geledah itu kamar kamu aja. Kalau kamu udah ngoperasi nanti semua kamar orang kamu juga digeledah.
Tim lalu mengajak pelaku ke rumahnya untuk menyelidiki sepak terjangnya lebih jauh. Penguasaan yang bersangkutan telah menemukan barang diduga sebagai jenis ganja. Kenapa kayak gini, Jan? Ya Allah, ini Mama. Ya Allah, Sekarang ini kenapa kita kerja kami cepat melakukan kegiatannya bisa dibantu mungkin taruh ke ibu. Mama, Jan. Ini dijelaskan sedikit ini terkait bagaimana penangkapannya tadi. Ya. Jadi yang bersangkutan mengambil paket yang dimana yang di dalamnya biasanya narkotika jenis ganja. Dan diakui oleh adiknya bahwa barang tersebut dia pesan dari Instagram seharga 500.000. Dan dari pengakuan dari adiknya, barang ini digunakan untuk dikonsumsi pribadi katanya. Ya, benar nggak juga? Ini enggak barangmu? Ya. Tadi sudah kita lakukan sama perangkat lingkungan juga. Ini Pak ya. Ya. Keluarin nih. Di depan keluarganya pelaku masih tak jujur sejauh mana dirinya terlibat narkoba. Kelibatan ganjanya. Tim lalu menggeledah kamar pelaku dan kembali menemukan jejak narkoba di tong sampah. Ini sudah saya bilang kan, ini kita semua kita beda. Yang sampai kita yang menemukan nanti ganjanya beda cerita. Kalau kamu yang menunjukkan, ini Pak, ya ini sisa saya segini, ini lintingan saya, itu untuk memperingatkan kami. Iya, kalau emang nggak jujur ada lagi. Nah, sudah berarti kita jujur. Iya, Sudah. jujur. Oke. Jadi, Nih kan bekas sabu nih. kamu nyabu Kamu juga. jujur kamu. Kamu nyabu juga. Klip sabu nih ada isinya juga tuh. Siapa yang punya nih? Siapa punya? Teman saya. Di mana rumahmu? Di mana? Di mana rumah temanmu? Perempuan. Hah? Perempuan. Perempuan. Kan? Terus ternyata selain ganja juga Sebong ini masih ada di mana? dengan Yang terjadi saya tanya kamu. Di sini dia nyabu. Kamu izinin dia nyabu di sini. Nah, oh nih. Tuh, samanya aja banyak potongan sabunya di sini. Ini bekasnya juga nih. Ini dari paket mana yang juga? sebelumnya ini? Paket sebelum juga. Hah? Udah berapa kali? Tadi kamu melakukan ini sekali. Ini udah berapa kali nih? Kamu yang jualan ini berarti. Ini ya, ini pakai tutupnya ya, pakai anti bongnya ya. Iya kan? Tim lalu mengembangkan penyelidikan. Dari keterangan pelaku pertama ini didapat kembali satu nama yang terlibat. Tancap gas lokasi kedua dituju. Mana home-nya ini? Mana Nuko ini. Ini ya. Yang ada nuko ini. Yang ini apa yang ini? Ini dah. Ini. Yang mana ada nuko ini? Ini. Ini nuko ini.
Kamera, diam. Ini. Nih. Ya, ini ya. Tanganmu ya. Tanganmu belakang. Yang wajah saya diam, kamu saya baik, kamu baik dari awal ya. Borgong. Itu ada surat sebab. Sebentar kamu enggak. Kamu lihat ini. Lihatin saya. Ya makanya diam, kamu diam, enggak usah kamu diam. Mas, jelas ya. Nanti surat kita tunjukkan sebentar ya. Sekarang. Ya, ini cuma tunjukkan. Kita ke sini atas dasar keterangannya ini. Sama percakapan HP sama nomor HP-mu. Hah? Sekarang mau bohong apa lagi kamu? Suratnya mana? Iya, ini suratnya ditunjukkan ini. Nih. Kenapa saya dicek? Surat apa? Kamu Jagur bajuan. Ini untuk banting dicekek di. Surat apa? Kekerasan. Syukur aja kamu udah Yang manusiawi. kamu jangan manusia diam aja sudah kamu. Manusiawi kamu. Saya nanya surat. Ini surat apa? Saya mau baca. Kamu jangan keras. Kamu Panggil pengacara. Panggil. Panggil pengacara. Saya butuh pengacara. Ya panggil pengacara. Panggil ya. Sampai terbukti kamu. Ya. Kenapa Anda pakai kekerasan? Mana saya sentuh kamu? Mana saya sentuh? Mana? Sakit lo tangan saya tarik ke belakang. Kamu main narkoba. Ya, Ganja bukan narkoba. ya. Ganja bukan narkoba. Siapa dia? Oi, bukan. Siapa dia? Siapa dia? Saya. Kamu lu boleh ngomong gitu? Duduk. Kekerasan. Ini kekerasan. Ya. Barang bukti sudah ada. Ya. Benar ya, baik. Anak kamu. Kamu lari, kamu lawan. Ya. Ini ya. Kamu yang minta ya. Orang kamu ya. Nanti habis ini ya. Habis ini ya. Diam. Jangan saya diintimidasi begini. Enggak ada. Saya bukan orang jahat kok. Ganja itu narkoba itu. Narkoba itu. Menurut undang-undang. Ya gimana sih? Ya, dan menurut siapa yang bukan Ilmu pengetahuan itu bukan narkoba. Terus kamu tinggal di mana? Negara ini pakai undang-undang apa enggak? Tapi undang-undang itu tidak harus. Siapa yang pakai undang-undang? Tapi menurut ilmu peneliti, ilmu pengetahuan. Kamu tinggal di mana? Sakit nih. Lihat tangannya gini. Diam. Duduk. Jangan Pak ya. Sakit. Duduk deh. Kamu pikir kamu berwenang sekali melakukan kekerasan begini? Enggak ada yang kuasa. Jangan sewenang-wenang caranya, Pak. Jangan sewenang-wenang kayak begini. Pelaku juga bersikukuh. Ganja yang dibelinya tak melanggar hukum. Lantaran dalam konteks ilmu pengetahuan dan medis, penggunaan ganja diperbolehkan. Tim terpaksa menenangkan pelaku dengan tegas agar pelaku kooperatif. Tenang. Dia Enggak bakalan kayak gini. saya, yuk astagfirullah. Enggak bakalan kita kayak gini, Pak. Ya. Kali ini, Bi. Makanya kamu diam, nggak akan sakit kalau kamu diam. Saya diam. Udah diam sudah. Kita dilonggarin sedikit aja, Pak. Orang tua pelaku yang saksikan penangkapan anaknya tak bisa berbuat banyak. Sempat mau membela, tapi setelah diberi penjelasan, orang tua pelaku kooperatif. Bisa, ganja itu bukan narkoba. Bisa. Bawa saya ke pihak-pihak yang berwenang. Kalau diri sendiri ya. Undang-undang kita yang mengatakan ganja itu narkoba, bukan saya. Undang-undang itu. Saya nggak angus ibu. Kita aja. Ini undang-undang yang perintahkan. Ganja itu masuk narkoba. Gak bisa otakmu yang Besok pindah kamu lihat kamu tetap masuk penjara apa enggak? Udah. Saya tahu saya tetap masuk penjara, tapi saya akan bela ganja kok. Duduk. 8 ini aja. Duduk ya. Duduk kamu duduk. Duduk kamu. Duduk pahlawan kamu di sini. Saya dikasarin. Iya makanya Kok saya dikasarin begini? duduk baik. Ja. Duduk baik dah makanya. Kamu dari tadi Iya. dilonggarin. Saya minta dilonggarin. Saya enggak mau, kenapa? Saya punya hak. Iya, terserah saya juga punya hak. Duduk baik ya. Ini Pak, ya. Saya di sini punya surat perintah tugas. Ya, sudah jelas di sini kedatangan saya. Dasar apa saya ke sini sudah jelas.
Ya. Apa bahasanya dia nyuruh kamu ngambil barang tuh apa bahasanya? Iming-iming gitu, Pak. Apa? Iming-iming gitu. Enggak usah ngomong sama kamu ya. Apa bahasanya dia? Iya. Ambil paket. Apa isi paket itu? Kamu tahu isinya apa? Iya. Dia ngasih tahu. Iya. Sudah berapa kali kamu disuruh? Hah? Baru sekali. Ini masih undang-undang 35 masih ada di sini di Indonesia ya. Nggak ada ganja itu legal. Akan saya legalkan di pengadilan. Betul. Pak. Kayaknya dia sakit. Anak bapak ini. Iya. Anda yang sakit. Dia sakit anak sini nih Pak. Emang ada riwayat. Ada riwayat. Ada kartunya apa nih? Nanti ada riwayat di Polda juga. Terkuak, ternyata pelaku pernah jadi tahanan Polda NTB pada tahun 2016 silam dan dirawat di rumah sakit jiwa akibat jadi pecandu. Terus ke RS. Jiwa. RS di Permata. Iya, Ika dapat ini karena reaksi anak yang lain seperti itu. Ini tanya ini, nggak ada kita apa-apain kok ini. Tidak ada sampai sekarang nggak ada. Memang dia itu dah. Ada Berarti suka ngamuk juga di rumah. Kita itu juga baru dia rusak ini ada dia paling itu dia. Waktu itu terlambat kita tahu akhirnya sempat sudah kita anut dia di RS. Saya jelaskan dikit kali ya. Saya nggak ada usaha Tadi kabur. ya awalnya bersama tim mengamankan seorang dengan barang bukti mulai 3 jenis ganja. Setelah 8 lembar dari interogasi, yang bersangkutan ini tersangka utamanya, pelaku utamanya, bahwa dia disuruhlah ambil oleh ini. Jadi kita mampu amankan di sini, ya. Anaknya kami amankan di dari keterangan ya. 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 Kita kan betul yang itu berobat apa? Hilang. Sudah bisa pakai Nanti bisa dibawakan pakaian. Setelah perdebatan panjang, tim akhirnya bisa menggiring pelaku kedua ke markas Polres Mataram. Tim kini menyelidiki lebih dalam jaringan peredaran ganja yang meresahkan ini. Pasalnya demi menghindari intayan aparat, para pelaku mencari modus lebih aman, manfaatkan jasa perusahaan ekspedisi. Total ganja yang diamankan lebih dari 96 gram. Pengaruh narkoba menjadi sangat kuat mempengaruhi pikiran dari seseorang yang memang sudah ketergantungan atau tingkat ketergantungan terhadap narkobanya sudah sangat tinggi. Dalam hal ini seperti Sakau, dia menganggap narkoba itu adalah barang yang dibolehkan menurut undang-undang untuk dikonsumsi, sehingga dia merasa dia membeli narkoba jenis ganja tidak merasa bersalah karena memang itu menurut dia dibolehkan oleh undang-undang. Itu pun karena memang pengaruh narkoba. Untuk persangkaan sesuai dengan barang bukti yang kami amankan, karena di bawah 5 kg untuk narkotika jenis ganja atau bukan jenis tanaman, ini pasalnya adalah 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Thank you bro and sis. Udah setia terus di Jatandras. Ingat, jauhi narkoba, tetap waspada akan semua tindak kejahatan di sekitar kalian. Bravo Polri, sikat penjahat. Sampai jumpa di episode seru Jatandras berikutnya. Merdeka!